Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dan apa yang saya ketahui tentang ESP atau English for Specific Purpose. Nah, berbicara tentang tujuan, mengenai tujuan, secara umum tujuan kita mempelajari suatu bidang itu agar kita bisa mengetahui, kita bisa menguasai, kita bisa ahli dalam bidang tersebut. Nah, misalnya saja dalam bidang otomotif, peserta didik yang belajar dalam bidang otomotif ini tentu belajar agar dia bisa mengetahui atau menguasai tentang mesin. Nah, begitu juga dengan ISP. Dalam pembelajaran ISP, mengharapkan agar peserta didiknya itu bisa menguasai, bisa lancar dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam ISP. Nah, di dalam pembelajaran dan pengajaran ISP, siswa itu atau peserta didik dibekali dengan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi komunikatif. Dari kata komunikatif dapat saya katakan bahwa siswa atau peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi dengan lingkungannya, atau ya dapat berkomunikasi dengan apa yang telah diajarkan oleh dalam ISP. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi linguistik. Saya telah cari sebelumnya tentang kompetensi linguistik itu apa, dan yang dapat saya tangkap adalah kompetensi linguistik itu mengharapkan agar peserta didiknya itu bisa menghasilkan atau menginterpretasikan ucapan-ucapan yang bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi budaya. Dari kata budaya bisa saya katakan bahwa kompetensi budaya mengharapkan agar peserta didik bisa menyesuaikan diri dengan budaya. Kemudian ada ahli yang bernama Storm yang membedakan 4 jenis pengajaran bahasa asing. 4 jenis pengajaran bahasa asing. Yang pertama yaitu kemahiran. Menurut Storm, kemahiran di sini yaitu kemampuan siswa atau peserta didik dalam 4 skill, yaitu membaca, menulis, mendengarkan dan juga berbicara. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, di mana di sini pengetahuan maksudnya adalah kemampuan kita dalam menganalisis atau mengolah apa saja yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga yaitu afektif. Menurut Storm di sini afektif yaitu pengembangan perasaan-perasaan positif terhadap mata pelajaran. Kemudian yang keempat yaitu transfer. Maksud kata transfer di sini yaitu memperhatikan kemampuan untuk menggeneralisasi dari apa yang telah dipelajari sebelumnya dalam satu situasi ke situasi lain. Nah, jadi dalam ISP itu sebenarnya tidak hanya sekedar materi tok saja, tidak hanya mengajarkan materi saja. Jadi pengajar di sini tuh sebenarnya harus profesional. Mereka itu mengemban tugas yang sebenarnya penting, karena dalam ISP itu juga mempertimbangkan sebelum mengajarkan materi itu mereka harus menganalisis dulu apa kebutuhan siswa, apa kebutuhan peserta didik, karena kan masing-masing peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya pengajar di sini harus menganalisis dulu apa kebutuhan peserta didiknya, kemudian juga mempertimbangkan sampai ke dunia kerja. Jadi benar-benar harus maksimal. Kemudian untuk mencapai tujuan dari ESP ini tentu
pengajar itu mengoptimalkan benar-benar mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pengajaran. Salah satu cara yang efektif yang saya tangkap yaitu kita itu bisa dengan mudah sebenarnya menguasai sesuatu itu jika langsung praktek atau turun langsung ke lapangan. Jadi lebih banyak teori itu tidak lebih banyak teori tidak menjamin kemampuan siswa itu berkembang. Tapi jika turun langsung ke lapangan, itu siswa bisa langsung dapat mengetahui lebih langsung bisa langsung dipahami. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris. Jika peserta didik itu diturunkan langsung dengan misalnya dibiarkan langsung bercakap dengan native speaker atau yang bule, kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris pasti berbeda dengan mereka yang hanya diberikan teori saja. Seperti itu. Jadi jika misalnya saja dengan mereka yang lingkungannya berbahasa Indonesia sedangkan mereka mempelajari bahasa Inggris, tentu berbeda penguasaannya dengan mereka yang lingkungannya itu berbahasa Inggris. Nah, itulah salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sebenarnya dengan turun langsung ke lapangan. Nah, itulah pemahaman saya seputarnya tentang tujuan pembelajaran dan pengajaran ISP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.